Lebih penting beli mesin potong dulu atau rapiin sistem dulu? Kalau kamu nanyanya ke Nisa nih, ini pasti jawabnya beli mesin dulu gitu. Halo semua, balik lagi di segmen Tanya Puka. Kita balik lagi untuk ngobrol-ngobrol ya bersama Kojo. Kali ini kita akan episode 2 membahas tentang seputaran dunia garment ya. Oh ya, dari kalian nih, kemarin kita ada konten dari Instagram yaitu video Vikat. Banyak yang komen nih kok. Apa tuh komennya? Komen pada nanyain harga nih. Ini komen-komennya semua ada di sini nih. Tuh. Mana tuh? Banyak yang nanya soal harga. Oke. Berarti banyak yang minat ya. Ya kalau misalnya harga sih saya saranin kontak kita aja lah. Kontak ke Nisa yang di sini ya. Nanti nomor kita share. Oke, nomornya ada di sini ya. Jadi kalian bisa langsung nanya ke sales kita supaya nanti bisa dikasih tahu yang cocoknya itu seperti apa gitu. Oke? Oke, untuk yang belum nonton kontennya nanti akan kita taruh di deskripsi ya untuk link Reels Instagramnya. Oke kok, kita mulai untuk ngobrol-ngobrol lagi nih kok. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Ya. ada yang nanya, saya masih konveksi rumahan. Oke. Apa bedanya cutting yang rapi dengan asal jadi? Asal jadi dan cutting yang rapi. Oke, kalau misalnya cutting yang rapi, ya pastinya kualitasnya bagus. Yang dipotongnya bentuknya seperti apa, polanya seperti apa, hasilnya pasti sama persis 100% kayak gitu. Itu ya kualitas tinggi ya. Kalau asal jadi, kebanyakan kalau yang saya lihat ya, ini saya lihat sendiri, kadang ada beberapa yang orang produksi manual, mereka kan masih ngegambar di atas kainnya ya, pakai pola masternya mereka. Kadang ngegambarnya itu nggak benar-benar pas gitu loh di pinggirannya. Kadang melengkung sedikit lah. Ya namanya orang ngegambar di atas kain kan kadang kainnya gerak lah atau apa, pakai kapur, ya asal kelihatan aja kasarannya seperti apa. Nah tapi berarti kalau misalnya kayak gini dia motongnya juga, acuannya juga rancu kan. Gitu. Nah ini yang menurut saya asal jadi ya seperti ini. Oke. Nggak benar-benar presisi 100%. Kalau misalkan si kain itu nanti udah setelah dipotong kita ambil ke si pola masternya lagi nih, yang si kartonnya itu dicocokin, mungkin ada bleber-blebernya sedikit. Nah itu mungkin itu jawabannya kali ya, kalau asal jadi itu kayak gitu. Apa lagi? Kalau mau tanya, terus kalau misalkan pakai auto cutter itu kainnya beda-beda, itu kita harus gimana? Kainnya beda-beda. Sama kayak yang episode 1 yang waktu itu saya bilang, jadi auto cutter itu bisa motong segala jenis fabric, yang penting bukan metal. Jadi kalau misalkan fabriknya beda-beda, satu bisa dipotong, iya, tapi dua biasanya yang kita lakuin itu adalah kita adjust parameternya. Kadang material yang, saya kasih contoh misalkan kayak material jaket, outerwear itu dia punya material itu coatingan. Jadi dia nggak nembus angin, nggak nembus air juga. Nah itu biasanya di materialnya itu ada lapisan plastiknya yang dilem tuh. Lem itu kalau misalnya terlalu panas, kena friction dari pisaunya, itu bisa nempel. Nah itu bisa keras. Nah itu jadi masalah nanti di hasilnya. Karena nanti begitu dipotong, itu satu potongan bentuknya kayak batu bata tuh. Harus dirobek-robek. Kalau misalnya kita nemu material seperti itu, kita harus adjust parameternya. Jadi RPM-nya kita harus turunin, speed potongnya juga kita harus turunin. Itu buat mengkompensasi terhadap material tersebut. Jadi kalau misalnya mereka menanya beda-beda material, gimana? Satu bisa dipotong, dua yang penting kita tahu gimana caranya nanganin material-material tersebut. Begitu. Jadi kita nggak boleh pukul rata tuh satu parameter untuk semua material, itu nggak boleh. Saya bilang misalkan, oh auto cutter bisa potong 8 cm. Nggak semua material itu bisa dipotong 8 cm. Mesin ini punya kapasitasnya sampai 8 cm, tapi nggak semua material itu layak untuk dipotong 8 cm. Oke kok, saya juga mau nanya kok. Iya, gimana? Kenapa hasil potong itu bisa melenceng ya kok? Padahal polanya itu sama. Salahnya biasanya di mana sih kok? Jadi namanya masih manual cutting, variabelnya kan ada banyak ya. Dari kainnya, dari operatornya sendiri, proses sebelum cuttingnya sendiri, apakah digambarnya dengan bagus atau enggak, lalu kainnya saat dipotong bergerak atau enggak, ada pegangannya enggak atau apa, itu mungkin menjadi ya banyak variabelnya ya.
gitu. Kalau misalkan kita pakai menggunakan sesuatu yang otomatis kan variabel itu kita kontrol, jadi nggak sebanyak itu variabelnya. Mungkin seperti itu. Lanjut nih kok. Ya, Ini pertanyaannya menarik nih. apa tuh? Lebih penting beli mesin potong dulu atau rapihin sistem kerja cutting room dulu nih kok? Ya. Oke, kalau kamu nanyanya ke Nisa nih, ini pasti jawabnya beli mesin dulu. Gitu. Udah pasti itu. Cuma kalau saya jawabnya sebenarnya harus dilakukannya berbarengan. Jadi kamu kalau misalnya kamu sebagai pelaku usaha nih, terus habis itu kamu mau ngerapihin cutting room kamu dulu sekarang. Kamu udah rapihin dengan proses kamu yang manual. Saat kamu mau upgrade level, kamu mau beli auto cutter, bukannya kamu harus ngerapihin sistem kamu lagi. Kamu harus adjust lagi kan? Oh, tadinya saya potongnya manual, berarti rundown saya seperti ini. Sekarang saya punya mesin, berarti saya harus adjust. Menurut saya kan itu kerjanya double. Berarti rekomendasi dari saya itu adalah ngelakuinnya secara bersamaan. Kamu upgrade menggunakan mesin auto cutter ini, kamu tahu ini ada keuntungannya, ada kebutuhannya. Di saat bersamaan kamu adjust prosesnya kamu itu menggunakan auto cutter ini seperti apa sih? Gitu, biar bisa mencapai target yang kamu mau capai. Yang penting sebelum kamu melakukan keputusan untuk beli auto cutter, kamu tahu apakah auto cutter ini benar-benar bisa ngebantu kamu atau enggak. Cocok nggak sih sebenarnya untuk produksi kamu? Nah, untuk hal ini itulah tugasnya tim buka. Tim buka itu datang ke sana, bakal ngelihat produksi kamu sekarang seperti apa. Kita yang bakal ngasih tahu bahwa oke Pak, ini cocok untuk Bapak karena bla 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 seperti itu. Nah, menurut saya kalau misalnya kamu udah tahu jelas memang ada sebuah goal yang bisa dicapai, harusnya itu berjalan secara bersamaan. Jadi kamu upgrade menggunakan mesin auto cutter itu di saat bersamaan kamu adjust sistemnya kamu. Kayaknya itu jauh lebih baik. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya kok. Apa sih tanda-tanda kain saya banyak kebuang tanpa saya sadar? Apa tanda-tanda kain saya banyak kebuang? Oh, baik sampah aja. Kalau misalkan kamu lagi produksi, kamu punya tempat produksi ya, terus habis itu kamu ngelihat kamu sering banyak sampah yang dibuang-buangin, ya itu berarti kamu banyak bahan yang ngebuang. Makin sedikit sampah yang kamu buang, berarti kan makin efisien kamu. Ya kalau misalkan kamu sebagai owner sering-sering lah main ke dalam cutting roomnya, ngelihat saat kamu dipotong tuh sisahan kainnya banyak gak? Sisahan kainnya itu bentuknya masih gede-gede nggak panelnya. Kalau misalnya masih gede-gede ya berarti itu ada indikasi bahwa penempatan polanya kurang efisien. Saya juga mau nanya kok, kalau saya mau hemat kain, saya harus fokus di mesin atau di pola atau marker? Dua-duanya. Menghemat kain itu memang utamanya datang dari software. Karena software yang menaruh placement polanya ya, supaya dia paling efisien itu adanya di software-nya. Tapi kalau misalnya kamu udah naruh se-efisien mungkin, semepet mungkin, itu sangat-sangat sulit untuk dipotong secara manual. Dan sebenarnya nggak boleh dipotong secara manual. Zero buffer itu tuh nggak boleh dipotong secara manual. Karena pasti kalau misalnya kamu potong zero buffer pakai manual, pola sebelahnya pasti cacat. Pasti kepotong sedikit. Nggak mungkin nggak kepotong sedikit. Gitu. Jadi kamu mendapatkan hasil marker yang bagus, yaitu adalah penempatan polanya yang paling efisien itu dari si software, tapi untuk execute-nya kamu butuh mesin. Gitu. Jadi makanya untuk hemat kain sebenarnya kamu butuh dua-duanya. Jadi kamu butuh software-nya juga, sama kamu butuh si mesinnya juga. Oke, lanjut ya kok. Ya. Berapa minimal order atau produksi per hari saya supaya investasi mesin itu bisa masuk akal? Oke, sebenarnya pertanyaan ini terlalu banyak variabelnya sebenarnya, terlalu banyak. Jadi saya kasih contoh, misalkan saya ada sebuah customer, ini real, jadi produksi dia nggak banyak, sedikit kuantitinya ya secara piece ya, tapi harga penjualan dia besar banget, sangat-sangat tinggi karena dia sistemnya custom, dia ekspor juga, jadi dia nerimanya mungkin bukan rupiah. Jadi kan marginnya sangat-sangat tinggi tuh. Nah dia punya kesusahan bahwa kadang material-material yang dia punya ini itu nggak sulit banget dipotong secara manual. Mungkin ada material kerasnya, ada manik-maniknya ini tuh. Nah dia butuh sesuatu yang bisa ngebantu dia, satu potong itu, dan dua dia juga kesusahan untuk nyari si operator potong ini. Bottleneck dia itu dipotong soalnya. Tukang jahit mereka semua harus nungguin si tukang potong ini untuk potong. Nah akhirnya dia mau ngilangin ketergantungan dia terhadap operator ini, dia belilah auto cutter ini. Walaupun piecesnya sebenarnya kuantitinya sangat-sangat sedikit, tapi setelah dihitung ternyata masuk akal dan itu sangat membantu untuk dia dan akhirnya dia beli. Nice. Gitu.
Tapi itu kan special case ya sebenarnya saya bilang. Tapi nggak sedikit juga special case yang seperti itu. Nah, tapi di Puka ini sebenarnya kita ngelakuin semacam study juga. Jadi kita karena udah saking banyaknya ngelakuin presentasi-presentasi, perhitungan-perhitungan, kita nemuin nih bahwa ternyata kita roughnya itu kita ada hitungannya. Kita tunjukin di sini. Kelihatan ya? Ini kurang lebih. Jadi kita ngelakuin sebuah studi singkat. Kalau misalnya ini adalah produk kamu nih, misalkan kaos, polo shirt ini estimasi produksi kamu harus bisa mencapai sekitar 20 ribuan per bulan. Kalau misalkan kamu kapasitasnya memang sudah segini, ROI kamu untuk beli autocutter di bawah 1 tahun. Ya, jadi misalnya contohnya seperti ini. Jadi dress perempuan atau apa ini kamu cuma butuh nih 16.000 piece nih. Karena dress kan panjang-panjang, makanya consumption-nya itu tinggi. Jadi ini adalah rough estimation-nya kita. Pastinya ini bisa plus minus, makanya kan ini saya tulis plus minus. Nah sekarang pertanyaannya, kok ternyata produksi saya sebulan cuma 10.000, ini nggak nyampe 27.000, cuma sepertiganya. Masalah nggak? Nggak masalah. Karena menurut perhitungan saya, ini kurang lebih kalau nggak salah kemarin kita hitung sekitar 7 bulan. Berarti kalau misalkan kamu sepertiganya ya 3 kali 3 kan 21 bulan. Itu di bawah 2 tahun. Dan menurut saya itu di bawah 2 tahun masih sangat-sangat sehat. Untuk autocutter itu untuk investasi mesin besar, asalkan itu di bawah 3 tahun, menurut saya itu make sense. Begitu. Jadi ini adalah estimasi kita kalau misalnya kamu mau benar-benar cepet banget langsung kayak oke, ini memang kamu udah seharusnya punya autocutter. Tapi kalau misalkan kamu di bawah ini tetap bukan not a bad choice gitu loh. Karena dengan menggunakan autocutter pun kan kamu jadi bisa nambah estimasi produksinya. Sekarang misalkan kamu mentok di 10.000, 15.000, tapi begitu kamu beli autocutternya itu kamu bisa langsung meningkat jadi 25.000 karena menggunakan autocutter itu. Kan berarti balik modalnya lebih cepat lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh studi yang kita lakuin sendiri. Oke, next kok. Apakah autocutter bikin hasil potong lebih rapi dari operator manual? Kalau misalnya kamu bisa nemuin operator yang bisa motongnya lebih baik daripada autocutter, kasih tahu saya. Saya gajiin. Berat, respect. Anjing robot kerja aja buat saya. Ngapain saya jualin autocutter? Saya jualin jasa dia aja. Gitu. Karena itu hampir nggak mungkin lah kalau seperti itu. Oke? Next ya kok. Ya. Saya takut nih mesinnya mahal, tapi nganggur. Gimana nih cara mastiin kalau mesinnya tuh terpakai optimal? Oke. Makanya kalau misalnya di Puka tuh sebenarnya kita ngelakuin studi itu sangat-sangat dalam saat kita mau prospek ke customer ya. Yang kita tawarin itu harus make sense, harus benar-benar masuk akal. Komposisi mesinnya, kenapa mesin ini masuk akal dan lain-lainnya itu semua tuh kita pelajarin dulu dan kita bikin studinya dulu di awal, bukan setelah pembelian. Di awal ini gunanya apa? Supaya yang tadi saya bilang targetnya itu jelas. Kita tuh mau mencapai apa sih? Apakah memang dengan pembelian mesin ini benar-benar bisa ngebantu atau enggak? Gitu. Nah makanya saya tunjukin sesuatu. Ini adalah skema. Kalau misalnya kamu lihat nih, ini adalah 2 meja potong. Nah kamu lihat di sini ada line 1, line 2. Lalu ini itu adalah 8 jam kerja nih, 480 menit. Jadi kamu bisa lihat di sini. Kalau misalnya kamu punya spreader, dengan asumsi ini spreadingnya itu kamu butuh waktu 1 jam, lalu cuttingnya itu kamu butuh 45 menit. Oke, nah ini kamu lihat. Saat kamu udah gelar di sini, mesin spreadernya baru pindah ke line 2, karena kan kamu nggak bisa mulai gelar dari sini nih, karena kan mesin spreader lagi dipakai di line 1. Jadi begitu dia selesai spreading, baru mesinnya pindah ke line 2, baru bisa dipakai nih di sini. Berikut juga dengan mesin potong, begitu mesin potongnya udah available, dia baru bisa pindah. Nah, ini kamu bisa lihat nih di timetable seperti ini, ternyata dalam 1 hari kerja 450 menit, kamu tuh cuma bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marker. Berarti 7 kali potong nih. Nah di akhir hari aja kamu nggak sempet selesain gelaran terakhirnya nih ya. Oh nggak, gelarannya dapat tapi nggak bisa potong karena udah selesai jam kerjanya. Gitu. Nah ini adalah contoh dari perkiraan kita nih timetable. Nah ini tapi kan lebih simpelnya. Saya tunjukin sesuatu yang lebih kompleks dan kenapa kita harus bikin hal seperti ini. Ini kita ada sebuah customer nih yang setelah kita melakukan studi, average-nya dia itu gelar itu sekitar 1 jam 60 menit. Tapi potongnya dia itu cuma butuh 20 menit. Dia bilang katanya sekarang dia punya 5 line. Oke, kita lakuin sebuah asumsi. Kalau misalnya 5 line itu terjadi seperti apa sih?
Mereka gelar nih secara bersamaan karena mereka mau gelarnya 5-5-nya itu punya operator gelar. Jadi mereka gelar semuanya. Lalu AutoCutter ini kan harus pakai satu-satu kan nggak bisa dipakai secara bersamaan di sini semua. Karena kan AutoCutter cuma ada satu. Jadi setelah dia potong di line 1, dia baru bisa potong line 2, baru bisa potong line 3, potong line 4, potong line 5. Nah ini kamu lihat nih, berarti ngurut ke sebelah sini dan setelah dia udah potong baru dia bisa gelar lagi karena mejanya baru kosong kan. Karena sebelumnya kan masih ada gelaran sebelumnya. Jadi kita lanjut lagi nih ke line 2 dan seterusnya. Nah kita lihat ternyata dalam satu hari kerja dia itu cuma bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kali potong. Berarti dia dapat 21 marker. Itu menggunakan 5 line. Lalu kita pelajarin dan ternyata kalau misalkan kita pakai 4 line aja dengan variabel yang sama, gelarnya 60 menit dan cuttingnya 20 menit. Ternyata kita bisa mencapai kapasitas yang sama. Kalau kita hitung semua P-nya nih, potong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21 juga. Nah ini kan berarti nunjukin bahwa kamu sebenarnya nggak butuh 5 line, kamu butuhnya 4 line aja. Nah dari sinilah kamu baru bisa mikir. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi di awal-awal tuh, beli cutter dulu atau adjust dulu sistemnya. Kalau misalnya kamu nggak beli AutoCutter, kamu nggak tahu kalau potongan kamu itu ternyata cuma 20 menit. Nah sekarang kalau misalnya kamu udah tahu potongan kamu ternyata 20 menit, kamu bisa adjust. Oh tadinya saya punya 5 line, sekarang berarti 4 line-nya udah cukup. Atau kalau misalnya kamu tetap mau pakai 5 line, berarti output kamu pasti nambah. Seperti itu. Oh berarti kok itu mesin AutoCutter-nya cuma satu untuk di 4 line atau 5 line itu? Betul, jadi ini dengan skemanya itu adalah mesin potongnya itu cuma ada satu doang nih. Makanya nggak bisa dipakai secara bersamaan kan. Di dalam waktu yang sama nih, di menit ke-60, AutoCutter-nya cuma ada satu. Dan di menit ke-90 nih cuma ada satu doang di sini. Makanya di sini nggak boleh ada potong lagi kan di sini. Walaupun gelaran dia udah selesai, udah siap nih dipotong. Tapi kita nggak langsung potong karena nggak ada mesinnya. Gitu. Kecuali kamu mau potong manual ya nggak apa-apa, silakan. Jadi mesinnya bisa digeser ya kok? Betul, mesin itu bisa digeser, bisa shift dari satu line ke satu line selanjutnya, gitu. Ya jadi kalau misalnya kamu lihat nih, kenapa sih tadi pakai 5 line dapat 21 dan pakai 4 line juga dapat 21? Kalau kamu lihat lagi di sini, ini tuh banyak putih-putihnya nih. Nah putih-putih ini itu adalah yang tadi pertanyaannya kamu. Ini nganggur. Mesinnya itu nganggur. Kamu lihat di sini. Ini setelah kamu gelar, ini ada putih nih. Ini berarti mejanya nih nganggur nih. Ada tumbukannya tapi nggak bisa diapa-apain. Dipotong nggak bisa karena masih nunggu mesinnya, mau digelar lagi juga nggak bisa karena masih penuh. Ini nganggur, gitu. Nah tapi kalau misalnya kita lihat AutoCutter-nya, ini kan begitu dia udah selesai dipakai lagi di sini, begitu udah selesai dipakai lagi di sini, begitu udah selesai dipakai lagi di sini, begitu udah selesai dipakai lagi di sini. Di garis ini aja, begitu dia udah selesai, set dipakai lagi. Ini berarti kalau misalnya skemanya seperti ini, AutoCutter ini nggak pernah nganggur selama 1 hari. Compare lagi dengan yang tadi yang 4 line itu, berarti meja itu cuma nganggur di awal-awal doang nih di pagi hari nih. Tapi setelah dia udah nganggur di pagi hari, begitu siang harinya ini nggak pernah nganggur lagi. Karena begitu setiap kali dia selesai gelar, pasti langsung kepotong dan langsung gelar lagi. Seperti itu. Lebih bagus lagi kalau 4 line langsung beli 4 AutoCutter kok. Oh itu langsung seneng itu semua sales. Oke, next kok. Ya. Ada biaya tersembunyi nggak sih kok? Selain harga mesin? Kayak tersembunyi. Kayak mungkin kayak harga spare part atau consumable, maintenance atau operator gitu. Ada ya Pak, ya Gimana apa tuh? ya? Biaya tersembunyinya di Puka sih nggak nawarin asuransi ya. Sombong amat. Nggak ada yang buat tablet gitu. Cuma kita nggak ada biaya tersembunyi. Semua itu selalu kita kasih tahu di awal. Jadi kita langsung kasih tahu bahwa kalau misalnya kamu mau pakai AutoCutter, memang ada consumables-nya yang kamu perlu siapin. AutoCutter itu butuh underlay paper, itu adalah kertas di bagian bawah. Jadi di bawah tumpukan kain paling bawah itu kamu harus kasih kertas bolong-bolong. Gunanya apa sih? Karena ini kita ada sampel bristle. Jadi kalau misalnya ini bristle, ini adalah dudukannya si AutoCutter. Jadi kain ini nih duduknya di atas ini nih. Fabric ini kalau misalnya duduk di atas bristle nih, lengket tuh dia. Bisa nyangkut-nyangkut, ya. Nah kalau misalnya nyangkut-nyangkut seperti ini, itu nggak bagus untuk si kain ya, dan itu jadi nggak bisa dipotong, hasilnya juga jadi jelek, dan setelah dipotong nggak bisa diangkat karena dia nempel-nempel. Makanya kita harus lapisin kertas dulu nih di bawahnya, jadi dia duduk di atas kertas, baru fabriknya duduk di atas kertasnya. Makanya ini jadi nggak nempel-nempel. Lalu yang kedua adalah kita harus siapin plastik cover.
Kenapa? Karena cara kerjanya si auto cutter supaya potongannya bagus, mereka itu sebenarnya di vakum dari bawah. Di bawah ini ada vakum, vakumnya nembus ke bristle-bristle ini, makanya bolong-bolong. Lalu semua fabric ini yang tadinya ada di atas itu ditutup sama plastik, plastiknya yang neken dia semua, set ke vakum. Nah itu yang bikin jadi potongannya itu nggak gerak-gerak tuh saat dipotong. Nah, jadi tadi udah ada kertas, ada plastik, satunya lagi ya penggunaan di dalam mesin. Penggunaan di dalam mesin itu ada yang namanya pisau, sama ada yang namanya asahan. Nah, ini juga bagus nih, karena dari kemarin banyak banget yang nanya ke kita, Pak, ini potongnya pakai laser ya, pakai laser ya, pakai laser ya. Nah, jadi auto cutter itu bukan mesin laser. Auto cutter itu adalah auto cutter. Dia itu adalah mesin potong otomatis. Kalau laser itu mesin laser sendiri, jadi dia potongnya pakai laser. Tapi kalau auto cutter itu pakai pisau, pisaunya sepanjang ini. Jadi kalau kamu bisa lihat nih, ini bagian tajamnya nih. Dan ini adalah pegangan pisaunya, sepanjang ini buat potong si fabricnya, gitu. Oke, jadi pisau ini kan lama-lama bisa tumpul nih saat kamu pakai terus. Nah, jadi kalau misalnya di auto cutter itu ada ini. Ini itu adalah asahannya. Ini kalau kamu bisa lihat, ini batu asahan. Jadi ini secara otomatis juga di dalam mesinnya itu nanti kita bisa setting berapa lama sekali itu dia harus ngasah, ntar diasah, seret kiri kanan semuanya. Ini kalau misalnya udah kasah terus, lama-lama kan dia bakal habis, bakal tipis. Nah kalau misalnya udah tipisnya udah terlalu tipis banget nih, dimana teknisi kita bakal nentuin bahwa oke, kalau misalnya di bawah berapa mili nih, ini harus diganti ya. Nah itu berarti kamu harus beli pisau, kamu harus ganti pisaunya karena pisaunya udah habis. Dan itu make sense, karena kan itu memang consumable pemakaian, gitu. Sama dengan asahannya juga, gitu. Seberapa sering sih harus gantinya? Tergantung dari material yang kamu potong. Makin keras material kamu, makin sering diasahnya. Makin sering diasahnya, makin sering kamu ganti pisaunya. Gitu. Tapi rata-rata kebanyakan customer kita, kalau misalnya yang shiftnya satu shift ya, 8 jam kerja ini itu, mungkin seminggu 3 kali itu udah cukup banget kok. Mungkin kadang ada yang ngirit banget yang seminggu sekali doang, itu juga nggak masalah asal masih make sense. Karena kalau misalnya kau paksain, kendalanya apa? Kendalanya mesin apa si pisaunya ini saking tipisnya jadi gampang patah. Nanti lagi potong tiba-tiba patah, kain kamu nanti rusak. Kain kamu rusak, kamu tumbuk 200 lembar gitu rusak, kan itu lebih mahal daripada kamu beli satu pisau kan. Jadi salah satu consumables-nya adalah pisau dan juga si batu asahan. Jadi tadi ada kertas, ada plastik, ada pisau, ada batu asahan, udah sih nggak ada apa-apa lagi. Listrik, pakai listrik, tapi ya semua mesin juga pakai listrik. Kemarin kayaknya kalau nggak salah di episode 1 kita sempat bilangin ya, sempat ngomongin pemakaian listrik. Kalau misalnya auto cutter itu yang Orox itu pemakaiannya cuma 8,5 kW. Sedangkan di Indonesia 1 kWh-nya itu cuma sekitar 1100, 1200 rupiah kayaknya. Jadi kalau misalnya kita rupiahin di dalam 8 jam kerja, paling pemakaiannya itu cuma sekitar 100.000 rupiah sehari. Berarti sebulan kalau misalnya kamu kerja berapa, 25 hari, cuma 2,5 juta untuk listriknya. Jadi di Puka kita nggak mau nipu-nipu, nggak mau kayak, oke Pak, ini beli ini ya, begitu udah saya, oke, tapi tiba-tiba Pak, brok, pada listnya, Bapak beli ini, nggak ada, kita nggak kayak gitu. Oke kok, saya juga mau nanya kok. Yep. Apa kesalahan paling sering saat orang pertama kali upgrade cutting yang bikin rugi gitu? Kesalahan utamanya nggak ngobrol sama kita. Harus ngobrol dulu sama kita supaya kita bisa jelasin. Karena kan kita di sini kita kasih konsultasi itu gratis. Jadi mumpung masih gratis nih, nggak tahu nanti ke depannya kita mau charge atau enggak. Tapi kalau sekarang karena kita masih gratis, ngobrol lah sama kita bakal jelasin, kita bakal bikin kayak tadi skema-skemanya seperti itu. Sebenarnya itu kan cuma cuplikan aja ya, tapi biasanya yang kita kasih ke customer kita itu sangat-sangat detail, itu berupa presentation yang benar-benar mendetail banget menggunakan data dari si customer tersebut. Jadi semua itu jelas kenapa ini bisa ngebantu. Kalau nggak bisa ngebantu, kita juga bakal jelasin, Pak, kalau misalnya untuk kebutuhan Bapak sekarang nih, kita lihat dari produksi Bapak ini masih belum make sense, itu kita bakal share langsung. Nah, make sense-nya seperti apa, kita juga bakal share. Oke, next pertanyaan kok. Ya. Tadi kan ngomongin auto cutter ya. Ini ada pertanyaan, kapan bisnis garment butuh auto cutter? Saat kamu ngerasa cuttingan kamu itu menjadi bottleneck di perusahaan kamu. Kamu ngerasa nih bahwa proses cutting kamu kok kayaknya lama ya. Kayaknya kalau misalnya dipercepat kayaknya bisa lebih bagus. Itu 1. 2, kalau kamu ngerasa hasil potong kamu ya kurang baik. Kamu dapat komplainan terus nih dari tukang jahitnya kamu.
mau itu jahit secara internal atau kamu jahit CMT keluar. Nah 3, output kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa output kamu kayaknya kok mentok ya udah nggak bisa nambah lagi, cobain auto cutter. Itu pasti nambahin output kamu. Kok saya mau nanya kok. Kalau misalnya bisnis saya nih masih kecil, saya perlu nggak sih kok beli auto cutter? Kalau bisnis kamu masih kecil, perlu nggak? Iya, Sekecil apa? kecil-kecilnya mungkin. Oh my god! Wow! Enggak kok. Sekecil. Iya. Oke, Mungkin jadi menengah. auto cutter itu adalah sebuah mesin otomasi yang ngebantu kamu untuk produksi massal, mass production. Kalau misalnya produksi kamu belum massal, masih ya kecil-kecil, masih coba-coba, nggak make sense untuk beli auto cutter karena kamu belum produksi massal, kamu masih produksi kecil gitu kan. Tadi kan saya sempat share juga tuh kayak kira-kira jumlah produksinya itu piecesnya berapa sih, walaupun itu kan cuma kasarannya aja ya. Kadang setiap customer punya kasusnya masing-masing sendiri. Coba kalian bisa nakar sendiri lah, kira-kira dari yang tabel yang tadi saya share itu, kalian tuh udah di tahap mana sih, begitu. Terus kalau misalkan baru mau mulai nih kok, mesin apa sih yang kita butuh dulu gitu? Sekarang kamu udah punya cutting manual belum? Udah. Udah ada. Kalau misalnya kamu udah punya cutting manual, langsung upgrade ke auto cutter itu hal yang bagus. Kalau misalnya kamu ngerasa investasinya misalkan terlalu besar, kamu coba sesuatu yang lebih awal dulu, kamu mungkin bisa cobain dari mesin spreader dulu, karena investasinya kan nggak sebesar dari auto cutter ya. Itu ngebantu kamu dari mesin spreadingnya. Selain itu software, ya softwarenya kan juga kamu bisa menggunakan software itu bisa mendapatkan si marker yang bagus, efisiensi tinggi. Lalu untuk realisasinya nggak perlu pakai auto cutter dulu, kamu bisa pakai plotter yang ngeprint dulu kan. Nanti tetap dipotong manual, tapi di print seperti itu. Itu kan investasinya di bawah dari auto cutter. Oke kok, next kok. Beli mesin atau tambah tenaga kerja? Untuk mencapai output pastinya sih ya. Soalnya Pastinya. kalau misalkan kamu nggak, Pertanyaan cuma begini kalau doang. kamu nggak dikejar demand kan kamu nggak mungkin Iya. orang lagi. Jawabannya adalah tenaga kerja SDM itu variabelnya banyak. Jadi kalau misalkan kamu udah hitung nih, kamu punya 10 orang, ternyata dalam satu hari bisa menghasilkan 100. Kamu nambah 5 orang lagi, belum tentu dalam satu hari itu kamu udah 150 loh. Bisa aja dapetnya 135, 140. Karena setiap orang punya kapasitasnya beda-beda, skillnya beda-beda. Kamu nggak tahu orang mana yang bagus atau enggak. Tapi kalau misalnya kamu punya mesin, kalau mesin ini dalam satu hari bisa menghasilkan 100, kamu nambah 2 mesin, udah pasti hasil itu 200. Nggak mungkin 190, nggak mungkin 180, karena mesinnya sama. Outputnya sama. Jadi kalau misalkan kamu nanya ke saya, satu tergantung dari kebutuhan kamu. Kamu mau nambahnya berapa banyak sih? Kalau nambahnya sedikit ya mungkin hitungannya jadi nggak masuk kalau kamu nambah mesin lagi kan. Tapi kalau misalnya memang kamu butuh kapasitasnya dan kamu memang mau upgrade, mesin itu memberikan sesuatu yang konsisten, yang kamu bisa hitung dan kamu bisa percayain. Seperti itu sih. Terus kok pertanyaan terakhir nih. Menurut Kojo, otomatisasi itu akan menjadi standarnya industri nggak sih? Menurut saya pasti. Sesuatu yang lebih murah, sesuatu yang lebih efisien dengan hasil yang lebih bagus, itu udah pasti dipilih sama orang. Kenapa sekarang masih banyak yang masih belum? Karena memang belum waktunya aja. Tapi kedepannya pasti ke arah sana. Kita bisa lihat di negara-negara tetangga kita yang memang sudah lebih besar dari kita. Contohnya kayak di China aja. Sekarang bikin mobil aja, kalau kamu ke pabrik mobil di Cina, itu ada yang dibilangnya dark factory kan. Jadi pabriknya itu lampunya mati. Kenapa lampunya mati? Karena nggak ada orangnya di dalam situ. Bener-bener full semuanya itu dari ujung-ujung tuh robot arm. Robot nggak punya mata, jadi nggak perlu ngeliat. Lampunya itu dimatiin sama mereka. Ngirit listrik. Sampai 100% itu, seotomatis itu. Kalau misalnya memang ke depannya kita masih butuh orang sebenarnya, Cina juga pasti masih pakai orang kan. Tapi kalau misalnya kita lihat kiblatnya negara yang sangat-sangat hebat dalam manufaktur, buktinya mereka bisa mencapai itu semua dengan otomatisasi, pastinya ya kita harus belajar kan dari mereka. Jadi menurut saya kedepannya semua itu pasti arahnya otomatisasi. Antara harga mesinnya jadi lebih murah, jadi kalian bisa belinya lebih, investasinya lebih nggak semahal itu, atau enggak UMR-nya kita itu, harga SDM-nya itu jadi makin mahal, sampai akhirnya beli mesin itu lebih make sense. Antara itu dua doang. Dan itu nggak bisa di stop, karena UMR pasti naik terus.
Kalau nggak naik kalian masih demo. Katanya, nih pemerintah ini. Kedua ya mesin pasti harganya turun terus. Kenapa mesin harganya turun terus ya? Kompetisi selalu ada terus ya. Jadi digencet dari dua arah. Pasti satu hari itu semuanya make sense. Hitungannya pasti masuk. Saya mau kasih tambahan sesuatu. Memang pertanyaan-pertanyaan ini kita juga dapat dari customer-customer kita. Cuma kalau misalnya untuk kalian yang kebetulan nonton juga atau nontonnya di Instagram atau nontonnya di YouTube, kalian boleh banget buat ngasih komen. Kasih saya pertanyaannya. Jadi kita coba jawab pertanyaan kalian supaya ya walaupun kalian nggak perlu datang ke kantor nih, kalian bisa tanya jawab kan sama kita. Gitu. Kita usahain semua pertanyaan bisa dijawab. Gitu. Oh ya, sama satu hal lagi saya mau mention. Thank you ya kemarin yang udah komen. Katanya gelas tehnya katanya terlalu om-om. Oke, boleh di-spill dulu kok. Boleh di-spill dikit gelas ya. Jadi saya ganti nih. Jadi mulai sekarang saya nggak pakai gelas teh lagi, saya pakai kopi ya udah. saya langsung ganti. Itu karena ganti. Ya, kita kan di sini kan sama-sama belajar. Dari Puka juga kita baru pertama kali mau bikin konten seperti ini. Kita butuh banget masukan-masukan dari kalian supaya kita bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih ngebantu kalian gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nyakitin mata kalian nih saat nonton, kasih tahu kita. Gitu. Makanya kita juga TV-nya kita ganti jadi yang lebih gede kan, karena kemarin katanya terlalu kecil, nggak gitu kelihatan, beli yang gede langsung gitu. Oke, cukup jelas ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah ditanya dan sudah dijawab oleh Kojo juga. Ya. Jadi buat yang komen-komen di Instagram untuk harga apa semua tadi udah jelas disampaikan. Jadi nggak ada lagi pertanyaan berapa. Pokoknya untuk yang bertanya langsung kontak aja ke kita, langsung kontak Instagram, WhatsApp, kita akan menjawab. Oke, sampai sini dulu untuk ngobrol-ngobrol kita. Thank you ya semua. Thank you Kojo. Thank you juga. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye. Dadah. Thank you.